Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita mulai ya perkuliahan hari ini. Silahkan dibuka dulu dengan dipimpin doa oleh komitinya ya. Ibu ini siap-siap mau keluar juga ini. Ya. Ya, siapa yang mau pimpin doanya? Ahmad Eko. Ya, silahkan. Ahmad Eko. Mana Ahmad Eka nih? Kalau tidak ada yang lain juga nggak apa-apa. Ya, Fatan aja, ayo. Yang kelihatan dari tadi di ini Fatan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada terkuliah statistik pendidikan yang saya sangat hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Belum kita mulai perkuliahan, marilah kita membaca doa. Saya tidak bermanfaat. Untuk selanjutnya, Iya, terima kasih ya Fatan sudah memimpin doa kita semua untuk mengawali perkuliahan agar perkuliahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu silahkan untuk penampil hari ini yang mau presentasi disiapkan ya. Siapa ininya? Ketua kelompoknya siapa? Tapi saya moderatornya Fatan. Ya, silakan penampil Moderatornya ini. Fatan ya. Silakan yang presentasinya diatur ya. Untuk admin apa boleh dioper ke siapa ya? Dioper ke Fatan. Boleh. Ya, ke Liga bisa nggak? Liga. Liga. Atau siapa mau minta tolong siapin? Ayo, boleh. Sebentar ya. Ya. Tidak. Udah berangkat dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, siang. Ya. Oh, ini siapa? Liga bisa nonton nggak? Liga. Halo.
Udah kelihatan belum? Udah Belum sih. keluar lagi. Kelihatan nggak? Udah Sapa, udah kelihatan. Udah. Baik, konfirmasi apa sudah kelihatan? Kedengaran nggak suaranya? Ya, Kedengeran Tan. Udah. siap. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama adalah kita menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di dunia ini, pertemuan keempat, pertemuan ketiga. Yang saya hormati bersama dosen mata kuliah statistika yang saya selaku moderator menyampaikan materi yang bertemakan jenis-jenis data statistika pendidikan. Next. Oke. Untuk anggotanya yaitu saya Fatan Kamalyaman, Mary Handayani, Yuli Putri, dan ketua kelompok saya yaitu Dr. Rembang. Next. Baik, Patan. Selanjutnya dibacakan oleh Yuli Perdana Putri. Baik, Patan, terima kasih. Pengertian statistika. Statistika dari definisinya meliputi pengumpulan data, pengorganisasian data, penyajian data, analisis data, dan interpretasi dari hasil analisis tersebut. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis. Dan yang kedua, ada statistik inferensial, digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan sampel. Yang pertama, ada jenis-jenis statistika. Statistika deskriptif adalah statistika yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah dipahami. Misal, menghitung rata-rata dan deviasi standar atau secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik. Untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial adalah statistika yang tidak hanya terbatas pada penyajian data, tetapi lebih jauh ia bermaksud untuk menemukan atau menarik sebuah kesimpulan atau inferensi. Baik, Patan, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuli Perdana Putri sudah membacakan pengertian statistika. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Saudari Mary Handayani. Waktu tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Nah, jadi data itu dibagi menjadi dua macam. Ya, jadi ada data yang diperoleh dari sampel atau populasi yang berupa data kualitatif dan data yang diperoleh dari sampel atau populasi yang berupa data kuantitatif. Next. Nah, jadi data kualitatif itu adalah
merupakan data non-angka atau numerik seperti jenis kelamin. Nah, jadi bisa dikatakan data kualitatif itu adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Nah, contoh kalau dalam penelitian itu misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden. Nah, kemudian ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu merupakan data angka atau numerik seperti jumlah mobil. Bisa 0, 1, 2, dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan data kuantitatif itu data yang berbentuk angka, atau bisa jadi data kualitatif yang diangkakan. Nah, misalnya scoring. Nah, scoring itu kan misal baik sekali diangkakan dengan angka 4. Kemudian misal baik diangkakan dengan angka 3, kurang baik diangkakan dengan angka 2, dan tidak baik dinyatakan dalam angka 1. Nah, kemudian dari data kuantitatif itu dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu data secret dan data continue. Data secret itu adalah data dari kuantitatif yang nilainya khusus dan merupakan hasil perhitungan, serta biasanya berupa bilangan bulat. Jadi data di secret itu merupakan data kuantitatif yang nilainya khusus. Sebentar. Data di secret itu bisa dikatakan informasi yang hanya dapat mengambil nilai tertentu dan tidak dapat dibuat lebih presisi. Informasi diskrit hanya berisi sejumlah nilai yang mungkin terbatas. Di sini itu contohnya seperti dadu, angka dadu kan 1 sampai 6 gitu. Next. Nah, selanjutnya data continue. Data continue itu merupakan data kuantitatif yang nilainya menempati semua interval. Itu merupakan hasil pengukuran serta bisa berupa bilangan pecahan dan bulat. Jadi data continue itu bisa dikatakan data yang dapat mengambil nilai apapun, biasanya dalam batas-batas tertentu dan dapat dibagi menjadi bagian yang lebih halus. Nah, data continue ini memiliki jumlah nilai kemungkinan yang tak terbatas yang dapat dipilih dalam rentan tertentu. Nah, contoh data continue itu seperti kisaran suhu. Jadi, misal suhu normal itu 20 sampai 25 gitu. Nah, kemudian data continue itu dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Sedangkan data sekunder itu data yang sudah diterbitkan atau digunakan pihak lain, contohnya dari koran, majalah, jurnal, atau publikasi lainnya gitu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nyaringan Gayani sudah membacakan slide. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh saudara Yasir Romdan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktunya. Saya akan melanjutkan suatu data dalam statistika antara lain yaitu data normal. Data normal adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka tersebut diberikan kepada objek yang mempunyai air sebagai label saja yang tidak menunjukkan tangkapan apa istilah seperti itu bisa dinyatakan normalian digunakan untuk data atau objek yang hanya dapat diklasifikasikan pada beberapa kategori. Kategori di dalam klasifikasi data atau dalam suatu tumpukan atau tumpuk tindih dalam suatu peristiwa sifat saling lepas atau multikultural. Terus yang kedua data ordinal. Data ordinal adalah angka yang diberikan di mana angka tersebut mengandung pengertian tingkatan. Seperti data menurut objek atau data yang terhimpal atau tertinggi atau sebaliknya gitu. Jadi ordinal hanya memberikan nilai urutan atau rangkaian tindakan pada gambar nilai absolut. Yang selanjutnya yaitu data interval. Data interval adalah salah satu skala pemberian angka
kepada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal dan ditambahkan dari sifat-sifat yang lainnya seperti yaitu jarak atau interval yang memadai merupakan ciri-ciri objek yang diukur gitu. Yang selanjutnya data ratio. Data ratio adalah skala yang mencakup semua skala yang normal atau ordinal dan ekspresi yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Jadi angka-angka tersebut itu diukur dengan berdasarkan objek dari objek yang diukur. Jadi data skala rasio memiliki titik nol yang mempunyai arti dan skala rasio antara keduanya juga mempunyai arti. Gitu. Baik, selanjutnya kesimpulan kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Jaki Romdan sudah membacakan. Di sini izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan tentang suatu hal, dapat berupa suatu yang diketahui, yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, dan lain-lain. Data juga terdiri atas berbagai jenis. Jenis data secara garis besar dapat dibagi atas dua macam. Yang pertama, data dikotomi atau diskrit dan data kontinum. Begitu dari kelompok kami, jika ada yang mau bertanya, dibuatkan 3 pertanyaan dimulai dari sekarang. Izin bertanya, Pak Moderator. Mas monggo. Yang tadi tolong sebelum slide itu yang kesimpulan tadi yang data nominal, ordinal, sama interval. Satu lagi sama rasio. Nah, itu contohnya kayak gimana ya di dalam penelitian? Contohnya dari masing-masing yang telah disebutkan tadi. Terima kasih, Pak Moderator. Siap. Dicatat dulu ya, Mas. Moderator izin bertanya. Iya, monggo. Dari tadi data kualitatif sama kuantitatif, menurut kelompok 2 sendiri lebih mudah, dalam penelitiannya lebih mudah pakai yang mana? Lebih mudah data menggunakan kualitatif atau kuantitatif? Moderator izin bertanya. Satu lagi ya. Bentar. Bapak boleh bisa dengerin. Ini menurut kelompok 2 lebih mudah, dalam penelitian ini lebih mudah menggunakan data kuantitatif atau kualitatif? Oh, lebih mudah data kualitatif. Ya. Iya, atau kuantitatif. Oke, siap. Ditampung dulu pertanyaan satu lagi. Iya, coba tolong buka halaman slide yang pengertian. Nah, kan di situ ada 2 ya. Statistiknya dibagi deskriptif dan kualitatif. Nah, yang dari macam-macam data statistik ini kan ada data nominal, ordinal, interval, dan data rasio. Nah, dari keempat ini, apakah semuanya ada dari jenis-jenis, dari pengertian statistik deskriptif sama kualitatif? Mungkin itu aja. Apakah semuanya ada dari macam-macam ini? Oke, bisa disimpulkan berarti dari 4 macam ini, apakah ada di statistika deskriptif? Ya, begitu. Iya. Oke, siap. Atur nuhun.
kita tampung dulu ya 3 pertanyaan. Izin menjawab pertanyaannya apa? Apa? Ya, gimana? Ya. Kedengaran ya? Kedengaran. Bentar ya. Lebih mudah kan ya pertanyaannya? Iya. Nah, jadi dalam cara memandang faktanya yaitu kualitatif, penelitian kualitatif atau memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginvestasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka seperti perasaan manusia. Penelitian kuantitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Kalau yang kuantitatif itu penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Penelitian harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari yang sudah dijelaskan. Nah, untuk pengumpulan datanya kualitatif yaitu penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Kalau yang kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Proses penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Mungkin Fatan izin menambahkan. Ya, boleh. Silakan. Ya. Jadi pertanyaan Sapa itu tadi contoh di dalam penelitian itu lebih baik menggunakan data kualitatif atau kuantitatif gitu ya? Iya. Nah, jadi kalau menurut saya tergantung pada penelitian yang diujinya dan tergantung pada kecocokan dari si yang menelitinya. Kalau misalkan si yang menelitinya itu menyukai kestabilan dan tolak ukur yang jelas, misal pada penelitian pada pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar siswa. Misal seseorang yang meneliti pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar siswa menyukai kestabilan dan tolak ukur yang jelas, saya menyarankan lebih menggunakan metode penelitian kuantitatif. Karena metode kuantitatif itu kan lebih bermain dengan angka ya, jadi tolak ukurnya jelas gitu. Terus kalau misalkan si penelitinya itu menyukai eksplorasi gitu, jadi menyukai eksplorasi, jadi menurut saya lebih cocok ke kualitatif karena bisa bekerja tanpa alat ukur yang jelas dan
dan tidak jelas kapan suatu data sudah dianggap selesai gitu. Jadi intinya kalau yang suka eksplorasi, saya sarankan lebih memilih penelitian kualitatif karena dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih luas gitu terkait suatu topik penelitiannya gitu. Jadi tergantung si penelitinya. Bagaimana, Bapak? Ya, berarti kalau misalnya kayak yang kualitatif ini kayak apa namanya, nggak pasti gitu gak sih Teh? Karena kan maksudnya nggak, iya kualitatif. Iya. Ya berarti nggak pasti gitu, maksudnya kan kalau misalnya kualitatif udah jelas nih jumlahnya segini gitu. Kalau misalnya kualitatif enggak kan berarti, gitu ya? Iya, kalau kualitatif itu lebih eksploratif sih. Jadi lebih luas gitu. Kalau bermain dengan angka kuantitatif itu kan konkret gitu ya, jelas gitu data yang dihasilkan itu. Makasih Teh. Boleh menjawab ini moderator pertanyaan dari Bang Eka? Boleh. Oke, siap. Coba pindahin slide-nya. Tadi kan data nominal sebelum kesimpulan. Nah ini data statistika ya beserta Oke, boleh dilanjut. Tunggu. Share screen-nya boleh ditampilkan, Pak Moderator, biar gampang menjawabnya. Bapak. Ibunya belum masuk. Udah ada Ketua Jaki. Oke, siap. Langsung aja. Tadi ya, data nominal ini yaitu kita harus pahami dulu artinya. Data nominal ini disebut dengan skala nominal atau skala variabel atau numerik. Seperti contohnya jenis statistika kualitatif yang membantu memberikan label pada variabel tanpa memberikan nilai numerik. Seperti apa contohnya katanya? Yang pertama contoh data nominal yaitu seperti huruf atau simbol seperti kata, jenis kelamin dan sebagainya. Seperti data kualitatif, data hanya itu aja gitu maksudnya. Data seperti simbol, data simbolnya seperti apa, itu secara kualitatif gitu. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal itu data atau variabel ordinal dalam jenis data yang mengikuti ukuran alami, seperti yang termasuk dalam data kualitatif. Nah, data ini perbedaannya diantaranya nilai tidak tertentu. Jadi nilainya tidak tertukar dari variabelnya, seperti dalam survei keuangan seperti ekonomi, konsioner dan sebagainya gitu. Yang selanjutnya yaitu data interval. Nah, ketika data interval ini dalam data kontinu sepertinya. Jenis data statistika dari hasil skala pengukuran. Interval ini memiliki unit teruntut yang memiliki perbedaan yang sama. Jadi interval ini memiliki unit
yang yang memiliki perbedaan yang sama, seperti memiliki variabel yang memberikan nilai numerik dan lainnya. Seperti contohnya yaitu piktur yang berisi suhu dari tempat yang tertentu. Yang terakhir yaitu data ratio. Data ratio itu adalah nilai rasio yang berupa tertentu yang memiliki selisih yang sama, di mana data tersebut itu contohnya yaitu tinggi badan gitu, tinggi badan seperti berat badan, seperti panjang dari suatu barang tertentu gitu, bisa diukur dalam data ratio dan banyak lagi lah. Contohnya seperti itu. Ya, siap. Nih, satu lagi nih, kalau misalkan di dalam penelitian ya, kita di keempat data ini ada, kira-kira bisa nggak ya, kalau misalkan kita masukin keempat data tersebut di dalam penelitian kita? Oh, itu mah tergantung ini. Kita milihnya kita mau kemana dulu penelitiannya. Itu kan data nominal, ordinal, sama data interval, sama terakhirnya data ratio itu ketentuannya berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda. Mungkin cara penerapannya bisa, tapi enggak seakurat yang kita akan teliti gitu. Ketika kita ingin meneliti data ini, contohnya ingin meneliti tinggi badan atau berat atau panjang suatu itu benda atau suatu data, itu baiknya itu dengan data ratio gitu. Seperti itu. Iya, baik. Berarti tergantung kita mau metode penelitiannya kayak gimana berarti ya? Iya. Ya, siap. Terima kasih Mas Jaki. Sama-sama, Bang. Dan kelompok 2, terima kasih. Siap. Mudah-mudahan ini menjawab dengan jawaban. Jelas banget, jelas. Ya. Ya, pertanyaan dari Aki, mungkin ada yang mau menjawab dari kelompok 2. Pertanyaannya boleh. Untuk pertanyaannya, ada 4 jenis data. Nah, itu termasuk dalam deskriptif. Ya, Mas Agung ya? Belum? Gimana, Agung? Enggak, gini Mas Moderator, pertanyaan saya itu tadi, dari keempat data ini, apakah kegunaannya sama dari jenis data statistik kualitatif dan jenis data kuantitatif? Apakah keempat ini kegunaannya sama, apakah berbeda? Jadi misalkan jenis kualitatif kegunaannya dengan pakai data nominal dan data ordinal. Jadi seperti itu contohnya. Mungkin bisa dilanjutkan jawabannya. Sudah cukup jelas belum pertanyaannya? Kegunaan dari setiap jenis data gitu bukan? Apa gimana? Kesamaan. Jadi jenis data ini pakai data apa? Jenis data ini pakai data apa gitu. Apakah ada kesamaannya atau tidak gitu. Berarti ada berkesinambung bukan?
Duh, Bukan Mas Moderator. nggak biar jelas aja makanya. Atau Mas Jaki mau menjawab? Mungkin pertanyaan Agung ini secara garis besarnya dulu lah. Dari data kualitatif ya dan kuantitatif. Tadi ada sedikit menyinggung perbedaannya. Perbedaan secara umumnya ya. Data kualitatif umumnya yaitu berupa data variabel yang dideskripsikan dengan penjabaran kata atau data. Kualitatif itu data atau kata, garis besar ya. Data, tetapi kalau data kuantitatif ya berupa data numerik yang dideskripsikan yaitu menggunakan angka. Jadi perbedaan kualitatif dan kuantitatif yaitu dari data sampai kata, dan kualitatif yaitu data numerik dan angka. Gimana cara tadi, Bung? Pertanyaan selanjutnya itu mencocokkannya. Iya, misalkan gini deh pertanyaan singkatnya ya. Dari keempat data ini, jenis yang digunakan buat data statistika yang kualitatif yang mana, dan jenis data yang kuantitatif menggunakan data yang mana. Mungkin itu aja pertanyaannya. Berarti kita coba analisis. Jadi data kualitatif kan tadi udah tahu ya perbedaannya. Kualitatif yaitu seperti kata atau data, dan kuantitatif yaitu berupa angka-angka gitu. Nah, di sini di data nominal ini dia mengukur dari angka, bentar. Dicocokkannya dari data nominal ya kan? Nah, data nominal ini bisa disebutkan yang tadi yang saya udah jelaskan ya. Itu berbentuk angka. Iya, berarti ke kualitatif. Iya, kualitatif. Ya. Selanjutnya terus apa lagi? Ya, yang selanjutnya bisa sama teman-teman. Teh Mary boleh menambahkan. Berarti 3 lagi ya, kan 4. Berarti itu data normal, nominal udah ya. Ya, data nominal sudah ke kualitatif. Selanjutnya data ordinal, data interval, dan data ratio. Itu tinggal analisis aja gitu maksudnya. Kalau kata atau angka gitu maksudnya, kita cocokin aja gitu. Bisa dibaca-baca gitu makalahnya seperti itu. Emang ada di makalah ya? Ada. Perasaan nggak ada, Mas. Saya baca tadi, Mas. Oh, kalau kurang konkret, kan sekarang dunia internet gitu, bisa Anda baca-baca seperti itu. Enggak, Mas kan yang mempresentasikan ya? Iya, tadi kan udah dikasih contohnya seperti itu. Tinggal Anda analisis seperti itu. Kan udah tahu tadi contohnya seperti apa. Iya, kalau misalkan nanya ke Google, ngapain saya nanya ke kelompok 2? Oke, siap. Oke, Teh Mary boleh menambahkan. Jadi kalau menurut saya itu tergantung pada penelitiannya ya. Jadi teknik analisis data itu kan ada 2 ya. Jadi melalui penelitian menggunakan penelitian kuantitatif sama kualitatif. Nah, teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan statistik. Nah,
statistik itu kan terbagi jadi dua, ada statistik deskriptif sama inferensial. Jadi intinya ya tergantung dari dari penelitiannya itu, analisis datanya gitu. Oh, berarti belum tentu ya? Belum tentu misalkan data statistik ini digunakan untuk jenis data ini gitu ya? Gimana sih, Iya. saya kurang paham. Sebentar. Jadi keempat data ini belum ditentukan gitu ya, belum konkret lah. Mungkin teman-teman yang lain yang tahu boleh dibantu. Izin menambahkan boleh nggak? Izin ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ini kan tadi Agung nanya contohnya ya. Kalau misalkan kita statistik deskriptif aja ya, kita bahas statistik deskriptif dulu. Statistik deskriptif itu kan di dalamnya ada beberapa macam ya, kayak ukuran pemusatan data, terus apalagi ya, lupa lagi. Nah, di dalamnya itu ada kayak mencari rata-rata, nilai tengah, terus modus gitu ya. Nanti itu mah kalau misalkan biasanya penelitian kayak gitu, kalau misalkan kita meneliti yang datanya itu sesuai. Contohnya misalkan kita di kelas nih ada 20 mahasiswa. Nah, kalau misalkan kita mau nyari berat badan mahasiswa di kelas, ya kita gunakan statistik deskriptif. Karena mungkin lebih mudah juga kan, di kelas kita sudah ada 20 orang, jadi memudahkan kita untuk mencarinya. Kalau untuk statistik inferensial, contohnya kayak yang sudah kayak yang sudah ibunya bilang kemarin, kalau misalkan kita mau mencari berat badan dan tinggi seseorang di suatu negara, kan nggak mungkin kita harus survei satu persatu. Nah, maka digunakan statistik inferensial. Statistik inferensial itu kan ada bermacam-macam ya, ada parametrik dan non-parametrik. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita nyari berat badan dan tinggi badan seseorang, kita cari satu persatu gitu survei, enggak. Ya kan jumlah datanya banyak ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, tergantung penelitiannya kita aja, Gung. Kalau misalkan Agung mau nyari berat badan misalkan siswa di sekolah Agung nih, ya kita masih bisa menggunakan yang deskriptif. Cara mencari rata-rata, nilai tengah, terus apalagi lupa. Apa sudah jelas, Gung? Mungkin ya udah deh. Mang Eka, atur nuhun Mang Eka. Coba Ibu pengen tanya dulu ini ya. Pertanyaan Agung sebenarnya apa tadi? Ini Ibu, kan pertanyaan awalnya itu kan dari keempat data di dalam statistik ini, kan ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, apakah dari keempat data ini kegunaannya sama dari jenis data yang kualitatif sama kuantitatif, apakah gunanya sama ataukah berbeda? Itu pertanyaan awal Bu tadi. Ya jelas di sini penelitian kuanti dan kuali itu berbeda ya. Kalau kuanti itu kan pakai angka-angka, pakai bilangan-bilangan. Sementara kalau kuali itu tidak pakai angka, jadi tidak pakai statistik kalau kuali itu ya. Jadi penelitiannya tanpa statistik, tapi kalau kuantitatif itu penelitiannya dengan statistika gitu. Nah, kemudian mengenai jenis datanya,
otomatis ya kalau kita menggunakan penelitian kuanti, kita menggunakan jenis datanya yang interval, rasio gitu ya. Jadi ada kecocokan gitu. Jadi kalau dia kuanti otomatis nanti datanya juga data interval dan data rasio. Sementara kalau kuali datanya data nominal, data ordinal itu untuk yang kualitatif. Seperti itu ya, Agung ya. Ya, mungkin itu bisa Nah, iya menjawab benar, pertanyaan Bu. Agung, ya. Baik. Betul. Selanjutnya pertanyaan yang lain, silakan. Tadi mana yang masih belum bisa dijawab? Pertanyaan Ahmad Eka, tadi jenis-jenis data, apa contoh-contoh dari masing-masing jenis data itu tinggal cari aja contohnya ya. Kalau data nominal ya contohnya jenis-jenis sekolah, jumlah penduduknya, jumlah ini ya siswanya, jenis sekolahnya. Jadi misalnya SMP, SMA, SD itu kan nominal. Kemudian laki-laki, perempuan juga itu jenis nominal. Nah, kemudian kalau yang interval, itu tentang ini apa nilai ya prestasi itu ya itu datanya data nilai, data interval. Kemudian yang rasio, yang tinggi badan, berat badan itu data rasio. Kemudian satu lagi apa tadi? Interval, nominal, ordinal, rasio ya. 4 ya. Tadi udah jenis contoh jadi jenis-jenisnya. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kedua tadi dari Agung, yang ketiga pertanyaan siapa? Mana yang lebih baik? Halo. Ini pertanyaan yang satu lagi yang belum jawab, siapa pertanyaan siapa? Sudah dijawab semua, Bu. Sudah semua. Ya sudah, kalau sudah artinya semua pertanyaan sudah bisa dijawab ya. Dan penanya juga mudah-mudahan tidak puas supaya nanti belajar terus ya. Kalau puas nanti nggak belajar lagi ya. Jadi mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban-jawaban yang ada. Baik, itu saja. Gimana, mau dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya atau sudah cukup? Sudah cukup apa? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup silakan ditutup ya presentasinya ya. Dan nanti ditutup oleh moderator. Ya, silakan. Baik, Bu. Ya, terima kasih Bu atas penambahan materi yang teman-teman saya tanyakan, dan kita sudahi presentasi hari ini. Semoga apa yang kita presentasikan bermanfaat bagi kita semua. Ya benar kata Ibu, kita tuh merasa kurang karena jika kita harus dengan ilmu itu lebih baik, ya Bu ya. Nah, jadi kita sudahi. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, makasih ya dan mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Ibu apa? Iya, udah selesai ya kuliahnya. Jadi alhamdulillah hari ini perkuliahan sudah berjalan dengan baik. Walaupun ini Ibu sambil perjalanan juga, tapi kalian bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya, Ibu tutup saja dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu.